Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhaimin, mahasiswa PPG dari JAP tahun 2022, kategori 1 gelombang kedua, Universitas Asahan. Berikut merupakan aktivitas praktikum saya yang saya lakukan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baik anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang. Pak. Oke, baik. Dari semangat, suara, dan raut wajahnya, semua kelihatan sangat bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak mau tanya nih, tadi pagi, siapa di antara kalian yang lebih cepat hadir? Apresiasi dari Bapak, karena hari ini sudah datang lebih awal, saya mohon kesediaan hari ini untuk memimpin doa sebelum belajar. Oke, silakan. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam belajar dan ditambahkan ilmu dan kecerdasannya. Oke, baik. Wayan, selaku ketua kelas, bagaimana hari ini kehadiran teman-temannya? Ya, untuk kehadiran hari ini hadir semua, Pak. Oke, baik. Oke, anak-anakku sekalian, menanyakan kabarnya. Oke, kalau Bapak bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian harus menjawab saya sehat, saya hebat. Oke, bisa dicoba ya anak-anakku sekalian. Kabarnya hari ini? Saya sehat, saya hebat. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya anak-anak sekalian. Dan mari kita mengikuti pembelajaran dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Tahu tidak anak-anakku sekalian, kalau matematika itu disebut King of Science. Ada yang pernah dengar? Pernah lihat di Instagram, Pak. Oke, Instagram. Mungkin karena matematika itu bisa dipakai di fisika, Pak, bisa dipakai di IPS. Kemarin saya belajar skala di IPS pakai hitung-hitungan juga, Pak. Baik, betul ya dikatakan oleh Melin tadi bahwa matematika ini muncul di segala lini mata pelajaran, baik di fisika, kimia, ekonomi, contohnya semua ada unsur-unsur numeris yang bisa kita terapkan. Nah, dari sini itu King of Science, rajanya ilmu pengetahuan. Jadi, dengan mempelajari matematika, utamanya bangun ruang ini, kita dapat mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Contohnya tadi benda-benda yang sudah disebutkan dalam seisi rumahnya. Oke, di pertemuan sebelumnya ada yang tahu, masih ingat kita belajar apa? Geometri bidang datar, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi anakku sekalian, pertemuan sebelumnya kita belajar geometri bidang datar. Nah, yang kemudian seperti itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menjelaskan konsep jarak dalam ruang antar titik dengan titik, titik dengan garis, titik ke bidang, dan bisa mengkomunikasikan juga konsep geometri, titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik ke bidang. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan model PJBL, yakni Project Based Learning. Jadi di akhir kita akan ada produk yang akan diciptakan. Kemudian metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan produk akhir. Penilaiannya, Bapak akan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Jadi anak-anak sudah tahu ya apa-apa yang Bapak nilai pada pertemuan kali ini. Oke, tahu tidak gambar di sebelah kiri ini gambar apa? Dari gambar kubus ini, ada tidak yang tahu tentang unsur-unsur yang membangun gambar di atas? Ada? Ya, Pak. Oke, silakan Wayan, silakan. Ya, unsur-unsur yang membangun titik, bidang, dan garis, Pak. Oke, Pak, silakan. yang ada di sekolah ya, Pak, ruang dimensi 3 yang ada di sekolah, lemari, Pak. Oke, betul. Kalau saya itu Pak, pintu itu kan juga bentuknya kan ada bentuknya kayak balok ya Pak. Silakan hari ini.
ada titik, Baik. ada garis yang itu Pak. Kemudian ada sisinya itu berupa bangun datar Pak. Oke, terima kasih. Saya Pak, Silakan, Milin. hubungan yang terjadi antara titik itu disebut rusuk. Oke, sebelumnya Bapak akan membagi peserta menjadi dua kelompok. Kelompok satu oleh Wayan dengan Melin. Kelompok dua Rini dan Herni. Sekarang silakan duduk bersamaan di tempat kelompok masing-masing. Dan juga saya akan mengirim file LKPD telah dibuat. Oke, sudah ada ya LKPD-nya masing-masing, anakku sekalian? Udah Pak. Oke, sekarang kita akan mulai mendesain perencanaan proyek. Jadi sebentar anak-anakku sekalian akan mulai berdiskusi dan menyelesaikan soal LKPD. Kemudian outputnya akan kalian akan ditugaskan untuk membuat mind mapping atau peta pikiran pada kertas karton yang sudah disediakan. Berisi tentang apa-apa yang kalian ketahui, sub-sub materi apa saja yang kalian pahami dari bangun ruang. Kita mau coba cek dulu satu-satu alatnya. Untuk kelompok satu, kelompok dua, apakah LKPD-nya sudah ada? Ada Pak. Oke, penggarisnya sudah ada. Siap. Kertas karton, Siap Pak. kertas post-it-nya, alat dan bahan sudah terpenuhi, maka Bapak sampaikan pada hari ini Bapak akan berikan waktu selama 2 kali 45 menit. Proyek pertama ini harus diselesaikan. Oke, baik. Langsung saja kita ke langkah-langkah dari kegiatan. Langkah pertama tadi sudah menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, kita akan berdiskusi dan menjawab permasalahan di LKPD. Jadi untuk langkah kedua ini saya berikan waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan anakku sekalian berdiskusi. Karena waktunya sudah habis untuk diskusi, mari kita mulai mempresentasikan dengan penuh percaya diri. Kemudian aturannya kelompok yang menanggapi harus menggunakan bahasa yang santun ya anak-anakku sekalian. Nah, ini dia hasil mind map kami. Wow, keren ya, silakan. Ya, warna biru karena saya suka warna biru, warna hijau karena Wayan suka warna hijau, Pak. Betul, kolaborasi ya. Iya, Pak. Jadi di sini kami membuat bangun, karena kita pelajari ini kan materi prasyaratnya itu ciri-ciri bangun datarnya, dan luas bangun datarnya. Nah, makanya turun kemari di materi intinya itu bangun ruang sisi datar, di mana bangun ruang sisi datar itu ada prisma, ada limas yang kita bahas hari ini. Nah, prisma itu ada yang alasnya segi 4, ada yang segi N. Limas ada yang alasnya segi 3, segi 4, dan segi N. Nah, adapun rumus prisma, volume prisma, baik itu prisma segi 4 atau segi N, rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya ini tergantung bentuk alasnya. Kalau untuk limas, walaupun jenisnya banyak juga, rumusnya tetap sama, yaitu luas permukaannya jumlah luas dari bidang pembentuk. Itu saja Pak dari kelompok kami, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok yang pertama. Oke, terima kasih Ananda, Wayan, dan Melin. Untuk kelompok lain, silakan diberi kritik, saran, atau masukan. Oke, monggo silakan. Saya boleh Pak. Oh, silakan Herni. Ya, ini yang disajikan mind map-nya rumus bangun ruang ya. Karakteristik atau cirinya kenapa tidak dimasukin ya? Kenapa nggak dituliskan di mind map kelompok meeting? Terima kasih. Oke, terima kasih Herni. Itu tadi tanggapan dari sekaligus pertanyaan dari Herni tentang bagaimana kenapa ndak dimasukkan ciri atau karakteristiknya. Oke, boleh ditanggapi Melin dan Wayan.
Aduh, bagaimana ya Pak? Lupa kayaknya kita ini masukannya. Oh, baik-baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya Pak, harusnya dimasukkan ya. Soalnya tadi kita fokusnya ke rumus-rumusnya Pak. Oh, baik. Iya, iya. Terima kasih Erni masukannya. Ya sama-sama, karena kan kita tadi disuruhnya tentang unsur-unsur ya, titik, garis itu loh masalahnya. Iya. Aduh, saya lupa lagi. Terima kasih Erni. Ya, Oke, terima kasih Herni, terima kasih Melin. Semoga menjadi perbaikan sebelum dikumpul sebentar ya. Iya Pak, Oke. terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Bagaimana kelompok Pak. berikutnya? Sudah siap? Oke. kelompok saya dengan hari ini di sini saya membuat mind map-nya ada 4 bangun, ada fokus, ada balok, ada prisma, dan emas. Masing-masing kami sertakan karakteristiknya, karakteristik dari masing-masing, harus rumus mencari luas, rumus volume, dan gambar bentuk bangun ruang ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ini keren sekali ya dari latarnya hijau. Iya, Pak. Dasarnya apa nih? Apakah Herni suka hijau? Warna hijau? Iya, saya suka warna hijau dan lebih ceria aja, lebih cerah gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, bagaimana nih dengan kelompok Melin dengan Wayan? Apakah ada kritikan, saran, atau masukan? Monggo, silakan. Pak, saya jadi minder Pak karena lihat kelompok Erni punya Pak. Saya punya serasa aduh jelek sekali Pak. Enggak, ya. Saya perbaiki ya Pak ya. Boleh. Enggak apa-apa ya. Ya, Inilah tujuan dari diskusi kita kali ini untuk saling berbagi, saling merefleksi apa kekurangan dan kelebihan, dan saling memberi penguatan. Oke. Bagus Pak penampilan dari kelompok 2. Keren. Oke, luar biasa. Oke, sebelum kita menutup slide-nya, kita beri aplaus dulu kepada Herni Terima kasih dan kepada Arini. teman-teman. Oke, silakan di stop share. Oke, luar biasa tadi presentasi dari anak-anakku sekalian. Sekarang kita beralih ke langkah kelima untuk kalian mengumpulkan hasil kerja dalam bentuk scan PDF, kemudian kirimkan ke laman Classroom yang sudah Bapak sediakan. Oke, silakan. Semua kelompok sudah mengirimkan tugasnya. Terima kasih, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini betul-betul bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik nih anak-anakku sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mohon kesediaan 2 atau 3 orang dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari kedua pertanyaan di atas. Jadi unsur-unsur pembentuk ruang dimensi 3 itu ada titik sudut, ada rusuk, ada bidang. Oke, silakan hari ini. Dari hasil yang kita pelajari tadi, sepertinya ada jarak antara titik dengan titik, kemudian titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Oke, cerdas. Terima kasih. Berarti dari kesimpulan yang Bapak tanyakan ini semua sudah dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Semuanya masing-masing anak-anakku sekalian punya ikon ya. Silakan pilih ikon yang menggambarkan refleksi pembelajaran pada hari ini terkait dengan apa saja yang telah dipelajari, bagaimana perasaan, dan apa kegiatan yang paling disukai. Silakan, ayo keluar. Yang sudah saya pelajari tentang mengetahui tadi apa unsur-unsur dari bangun ruang sendiri Pak. Jadi itu luar biasa. Dulunya mungkin belum paham. Saya waktu ini kan pernah pelajar juga ya Pak ya, di SMP saya tuh belum paham. Tapi saat di SMA ini saya lebih paham Pak untuk materi ini. Oke, terima kasih. Perasaan saya sangat senang Pak, dengan membuat mind map tadi saya jadi mengetahui karakteristik bangun datar, apa saja yang ada unsur di dalamnya. Jadi secara langsung bisa melihat Pak. Bapak sekalian, karena minggu depan kita akan melanjutkan proyek yang kedua terkait bagaimana menggunakan atau membuat video dokumenter terkait cara mengukur bangunan yang ada di sekolah seperti UKS, WC maupun ruang kelas. Hati, kerja terus prestasi, gali bakat dan minat kalian,
bahagiakan orang tua dan gurumu. Sayangi temanmu dan jangan lupa bersyukur. Teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk itu kita berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sekian pertemuan kali ini. Bapak tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anakku sekalian. Selamat siang, Pak.